Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Peperi Mireni dari kelas A2 dengan NIM 21210051 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tantangan Pancasila di era globalisasi. Negara Indonesia berpegang teguh kepada Pancasila yang merupakan dasar negara. Sebagai dasar negara, tentu harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang. Hal ini mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif bagi negara Indonesia. Namun, dari faktor-faktor inilah Pancasila dibutuhkan sebagai dasar dan pedoman negara dalam menghadapi tantangan global yang terus meningkat pada era globalisasi ini. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Karena kita membahas tentang Pancasila di era globalisasi, jadi apa sih globalisasi itu? Globalisasi pada hakikatnya adalah fenomena di mana batasan-batasan antar negara seakan memudar karena terjadinya perkembangan di segala aspek kehidupan, khususnya di bidang teknologi, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Dampak globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Ada dampak positif dan dampak negatif. Pertama, kita bahas dampak positif terlebih dahulu. 1. Politik pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis. Nah, karena pemerintahan ini adalah bagian dari suatu negara, jika pemerintahannya itu berjalan dengan baik dan juga dinamis, maka masyarakat juga akan meningkatkan rasa nasionalismenya itu sendiri akan terjalin. Kemudian yang nomor 2 itu ada globalisasi sosial budaya. Kita dapat meniru hal-hal positif yang ada pada negara maju, seperti sikap disiplin, etos kerja yang tinggi, dan segala macam bentuk hal positif yang meningkatkan negara kita yang berkembang ini akan semakin maju. Yang ketiga, dengan keterbukaannya, dengan terbukanya pasar internasional akan meningkatkan etos kerja serta ekonomi yang lebih maju. Ada juga pengaruh negatif globalisasi terhadap Pancasila. Pertama, masyarakat cenderung meniru gaya barat mulai dari gaya hidup, pakaian, dan lain-lain, serta melupakan identitas dirinya yaitu bangsa Indonesia. Yang kedua, mengakibatkan adanya kesenjangan sosial antara kalangan atas dan bawah, atau juga bisa disebut yang kaya dan juga miskin. Kemudian, yang ketiga, kurangnya minat warga negara Indonesia terhadap barang dalam negeri. Karena kecenderungan gaya hidup barat, jadi masyarakat Indonesia terkadang ingin terlihat hedon dengan membeli barang-barang di luar negeri. Padahal barang-barang di dalam negeri itu banyak sekali yang sangat baik dan bervariatif. Gimana sih cara mengantisipasi dampak buruk globalisasi? Nah, di sini ada 8. Yang pertama, menanamkan sejak dini pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, mencintai produk dalam negeri. Ketiga, selektif dalam memilih pengaruh globalisasi. Keempat, memperkokoh rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Kelima, bangga dan cinta budaya bangsa sendiri, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, meningkatkan kualitas sumber daya. Yang ketujuh, memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, terakhir, memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang sudah ada agar semakin maju dalam berpikir dalam hal apapun itu. Kemudian, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya harus tetap menjaga dan melestarikan serta menerapkan dan menjalani nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus dipertahankan kekokohannya. Dengan menjalankan hal tersebut, diharapkan Pancasila menjadi pandangan yang dimiliki nilai besar di dalam negara dan tidak pernah luntur meski perkembangan zaman terus berubah.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.